Shalom Sobat Muda, kembali lagi bersama dengan Tasya di sini dalam program podcast New Hope for New Generation. Dan hari ini kita akan membahas tema mengakhiri dengan baik. Bersama dengan Bapak Pendeta Rio di sebelah Tasya. Bagaimana Pak Pendeta, apa kabarnya? Kabar baik, Tasya. Luar biasa. Kita akan membahas tentang mengakhiri dengan baik. Ya, jadi ini satu topik yang mungkin menarik ya untuk anak muda dalami. Karena sering di antara anak muda nih, di antara kita ya terutamanya jarang mengakhiri sesuatu dengan baik. Iya. Ya, jadi ini bisa menjadi satu renungan untuk kita bersama-sama memahami seberapa penting sih mengakhiri dengan baik. Tapi mungkin sebelum kita membahas lebih dalam lagi, mungkin Pak Pendeta bisa sampaikan juga ini diambil dari mana sih Pak tema ini? Oke. Ya, Dan kita spill dikit ya. Spill dikit ya. Oke, thank you Tasya. Bapak Muda semua, dalam podcast kita pada saat ini kita akan membahas topik yang ingin mengingatkan kita bahwa kita bukan hanya penting untuk memulai segala sesuatu dengan baik, tapi kita juga perlu mengakhiri segala sesuatu dengan baik. Jadi sekali lagi kita bukan hanya melihat bahwa saya mau ini, mau itu gitu, atau saya mau memulai apa, tetapi bagaimana saya dapat mengakhiri itu dengan baik. Itu satu topik yang perlu untuk kita lihat lebih jauh. Kenapa? Karena dibilang Tasya tadi, kadang kita itu semangat di awal, menggebu-gebu, tetapi ujungnya tidak diakhiri dengan baik. Ujungnya gitu ya kira-kira. Dan kita akan dasari dari apa yang Rasul Paulus sampaikan sebenarnya pada jemaat di Korintus, tepatnya di 1 Korintus 9 ayat 23-27. Di sana Rasul Paulus dia menggunakan suatu istilah, yaitu istilah lomba lari gitu. Lomba lari dia gunakan untuk memberikan gambaran bahwa setiap kita tuh ada dalam perlombaan hari ini. Hidup kita seperti perlombaan lari maraton yang panjang. Kompetisi gitu ya Pak Pendeta ya. Kita ada dalam proses itu, dan kita harus bisa finish dengan baik, mengakhiri pertandingan itu dengan baik. Ya, tapi seringkali dalam proses yang panjang itu, dalam proses perlombaan itu seringkali banyak di antara kita tidak bisa mengakhiri dengan baik. Ya, banyak ada tantangan-tantangan yang terjadi, challenge-challenge yang terjadi gitu ya Pak Pendeta ya. Mungkin kalau yang disampaikan di Rasul Paulus ini supaya kita lebih mengerti gitu ya Pak Pendeta konteksnya di sini, sehingga Rasul Paulus menggunakan analogi seperti perlombaan lari. Iya, karena lari itu bukan hanya bicara lari jarak pendek, tapi sebuah lari maraton yang dimaksudkan. Wah ya, beda ya. Beda, karena lari jarak pendek kan sprint selesai. Iya, cepat ya. Cepat selesai. Full power gitu. Hari ini kita kan sukanya gitu. Iya, betul. Padahal hidup kita nggak selalu sprint kan. Iya, betul. Ada yang larinya maraton yang 10K mungkin atau lebih 10K kan. Itu butuh perjuangan yang ekstra. Iya, betul. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kita ini sedang dalam pertandingan perjalanan atau perlari itu panjang. Nggak pendek. Ada sebuah, mungkin pernah teman sobat muda ya, saya lihat itu di IG gitu. Ada seorang pelari, orang cewek pelari maraton, sekitar 10.000. Nah, mendekati finish sekitar berapa ratus meter lagi, dia karena salah melangkah, salah menempatkan kakinya seperti terkilir. Dan dia terjatuh. Tapi apa yang dia lakukan? Dia dengan merangkak menahan kesakitan, dia selesaikan perlombaan itu. Itu karena punya motivasi tinggi. Ya, untuk menyelesaikan pertandingan dengan baik. Meskipun dia mengalami itu. Mungkin kalau kita berpikir secara logika, ngapain sih gitu? Kurang kerjaan amat misalnya gitu. Aspal loh. Ketika setelah videonya itu di aspal, dia harus merangkak dengan kesakitan hanya untuk menyelesaikan pertandingan itu. Saya pernah nonton satu film di mana ada seorang anak, dia itu ikut perlombaan lari juga, maraton. Dia tidak punya sepatu yang bagus, tidak seperti kompetitor lainnya. Dia sudah hampir kalah, tapi di detik-detik akhir karena dia ingat dia ingin sekali memenangkan perlombaan lari itu, dia terus mempush dirinya sampai limit terakhir. Memang akhirnya dia tidak menang, tapi dia menyelesaikan. Menyelesaikan perlombaan itu. Ini satu renungan yang bagus ya kalau menurut Tasya juga, bahwa terkadang
motivasi itu betul-betul menjadi faktor penting bagi kita untuk mengakhiri sesuatu dengan baik. Kadang gini ya, Tasya ya, sebab muda semua, kita itu dalam menjalani perjalanan hidup ini sebenarnya, kita itu ketika kita sadar bahwa kita ada dalam pertandingan, itu sikapnya beda. Iya, betul. Ketika kita merasa bahwa kita nggak ada di pertandingan. Nah, kalau kita lihat di Alkitab tuh dengan jelas menjelaskan bahwa kita sedang ada dalam pertandingan. Pilihannya ada 2. Kamu ikut atau enggak? Kamu ikut atau enggak, itu pilihannya, guys. Kamu mau ikut atau enggak? Kalau kamu ikut, maka pilihannya juga ada 2. Mau mengakhiri dengan baik atau kamu nggak akhiri dengan baik. Itu sebuah pilihan sebenarnya. Jadi kita nggak bisa bilang nggak ada pertandingan, tidak. Tapi kita sedang dalam pertandingan itu. Artinya apa? Hidup kita ini sedang menuju kepada akhir. Karena semua kita punya akhir. Iya, kita punya akhir ya. Sehebat apapun, kita punya akhir. Ada masanya kita harus menyerah dan memberikan Tuhan kesempatan mengatakan ini titiknya. Sakit kita nggak tahu. Dan kita nggak tahu ya akhirnya kapan. Nggak tahu. Ya. Belum tentu no kita lebih muda, lebih belakangan, belum tentu loh. Iya, belum tentu ya. Aduh, takut banget. Belum tentu yang lebih sepuh dia duluan. Iya, benar. Dan itu banyak terjadi kan. Makanya setiap orang mengatakan bahwa setiap orang punya jalan atau jalur yang berbeda-beda. Ada yang cepat finishnya, ada yang lambat juga finishnya. Makanya kalau anak muda sekarang ya di Instagram, don't compare yourself. Yes. Karena jalan setiap orang itu berbeda-beda. Mungkin ini juga yang mau disampaikan. Artinya mau muda atau mau tua, usia itu bukan penentu akhir gitu ya Pak Pendeta ya. Ya istilahnya kan number doesn't matter. Iya, number doesn't matter guys, ingat ya. Betul. Tapi banyak, apalagi sekarang anak muda pun banyak yang sudah misalnya mengalami sakit, kemudian dia harus kemudian pada akhirnya meninggal dan sebagainya. Atau orang tua malah awet muda gitu ya. Maksudnya banyak sekali faktor-faktor penentu lainnya. Betul. Jadi number doesn't matter guys. Karena gaya hidup adalah penentunya. Karena gini ya, kita ini kadang sebagai manusia, siapapun kita ya, melupakan bahwa kita punya ending. Iya, betul. Kita punya satu titik yang kita sendiri nggak bisa menolaknya ketika memang waktunya akan tiba. Maka sebenarnya hari ini kita diingatkan bahwa kita perlu punya kesadaran nih. Kita kasih nggak ruang diri kita atau dalam hati kita, pikiran kita untuk mengingatkan diri kita, kamu ini ada ujungnya. Gitu. Kamu mau akhiri seperti apa ujung hidupmu? Satu big question. Sebuah pertanyaan yang besar untuk kita ingat selalu. Itu menimbulkan apa? Kesadaran diri akhirnya. Iya, betul. Oh ya, hidup saya ada ujungnya. Maka di situ akan misalnya nih praktisnya menolong akhirnya oke. Kalaupun saya punya waktu tertentu yang bisa saya gunakan, saya mencoba untuk menggunakan waktu itu untuk sesuatu yang berdampak bagi orang lain. Itu dibangun dari kesadaran itu bahwa betul. Life is short misalnya. Gitu. Kalau saya terlalu banyak spend untuk hal yang menurut saya tidak berguna, betapa malangnya saya. Misalnya begitu, refleksi sampai seperti itu. Betul. Makanya ada yang sempat katakan bahwa hiduplah seperti hari terakhirmu tuh besok. Jadi kamu akan melakukan yang terbaik setiap harinya. Ya, jadi mungkin ini juga jadi satu renungan buat kita ya. Apa sih yang membuat kita tidak bisa mengakhiri sesuatu dengan yang baik? Kenapa sih kita bisa tidak mengakhiri itu dengan baik? Apa sih Pak Pendeta kira-kira yang membuat itu? Sebelum masuk pada apa yang Tasya tanya, kita harus jelas dulu bahwa mengakhiri dengan baik di sini maksudnya kita mengakhiri dengan iman yang setia kepada Tuhan Yesus. Setia kepada Tuhan. Sehingga Tuhan seperti gambaran seorang hamba yang diberikan talenta itu. Tuhan bilang, engkau hambaku yang setia. Mari masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Kita mau mendengar Tuhan berkata kepada kita, engkau anakku yang setia. Jadi kita menuju ke sana. Karena ingat bahwa kita itu diciptakan Tuhan untuk kekekalan sejak awal. Adam dan Hawa diciptakan Tuhan hanya untuk sementara. Enggak, sebenarnya. Tapi karena dosa lah yang membuat dia terusir. Kan? Iya, betul. Tapi sejak awal rancangan Allah itu adalah untuk hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Sehingga ketika kita bicara ini, kita sedang diingatkan. Ketika dunia mencoba untuk membuat kita selalu merasa bahwa kita akan selalu ada di sini, kita sedang memberikan ruang dalam hati kita untuk ingat, iya ya, saya nggak selamanya di sini. Ada tempat yang sudah disiapkan bagi saya.
Nah, dalam proses perjalanan itulah kita bisa akhirnya tahu bahwa oke, ketika saya menuju ke sana pasti banyak challenge gitu. Pasti banyak masalah kok. Kayak tadi pelari maraton yang saya ceritakannya itu, betul. Dia nggak merencanakan dia mau tersandung. Tapi akhirnya itu terjadi. Mungkin sengaja juga. Nggak mungkin dong, ngapain dong menyakiti diri kita. Sengaja gitu, nggak mungkin. Kita nggak tahu nih dalam waktu perjalanan hidup kita sampai pada akhir. Apa yang terjadi, betul. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Karena apa? Karena ini kayak bicara hidup tentang kita, kan ke semua orang lain. Contoh paling gampang di jalan aja deh. Kita hati-hati, orang lain kadang hati-hati nggak? Betul. Kita nggak tahu gitu. Nah, oleh karena itulah di tengah berbagai banyak tanda kutip misteri perjalanan hidup kita ini, nah kita harus punya kesadaran tadi. Saya ada untuk apa? Saya ada untuk apa? Makanya bukunya yang terkenal dari Warren kan mengajarkan begitu. The Purpose Driven Life. Betul. Kamu harus punya tujuan hidup dong. Kamu diciptakan tidak untuk nothing ya. Bukan untuk kebetulan sesuatu. Ada satu peran gitu ya. Yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Dan dia siapkan itu benar-benar bagi kita. Dan itu akan sebenarnya saya yakin menolong atau mendirect anak muda untuk bisa bergerak dalam sebuah tujuan. Karena saya percaya begini ya, anak muda itu punya sebuah potensi yang besar dari Tuhan. Bukan menunggu mereka menjadi dewasa, tapi di masa sekarang pun Tuhan mau mengerjakan sesuatu melalui hidup mereka juga. Gitu. Dan kita tahu banyak contoh lah, melalui anak muda ada banyak hal yang bisa dikerjakan. Gitu. Jadi kita sedang ingin juga mengingatkan sobat muda semua, mari potensi-potensi gajah yang besar-besar itu gunakanlah supaya nanti mengakhiri dengan baik. Ketika seperti contoh talenta itu dalam Matius 25. Betul. Tuhan kasih 5, kasih 2, kerjakan, jangan kayak 1. Simpan, nggak dilakukan apa. Sehingga nanti ketemu Tuhan, oh iya benar. Kan perumpamaan itu bicara tentang itu kan. Seorang Tuhan yang pergi, sebelum pergi dia kasih ini, 5, kamu 2. Sesuai dengan apa? Kemampuan mereka. Iya, betul. Mungkin challenge anak muda sekarang itu, jangan jadi generasi rebahan. Iya. Karena sekarang apa-apa tuh instan, isi, gampang, dalam genggaman. Jadi ini jadi harusnya kita jengah ya. Jadi dengan kegampangan, kemudahan yang kita miliki sekarang ini, kita harusnya lebih produktif gitu. Bukan jadi generasi rebahan gitu. Mungkin sekali 2 kali istirahat, that's okay. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan hidup kita. Harus diselesaikan sampai akhirnya. Bukan berhenti di istirahat aja Pak Pendeta ya. Apalagi dengan bahasa sekarang yang lebih halus, mode saving power. Mode saving. Jadi itu untuk menghemat tenaga, menghemat daya dalam mode hemat daya. Jadi perlu rebahan gitu ya. Lay on to saving power mode gitu. Benar. Tapi memang terkadang anak muda itu suka lupa bahwa kita itu, saya sendiri ya termasuk juga ya, kita itu punya daya atau talenta yang luar biasa sebetulnya yang Tuhan pakai. Cuman terkadang kita tuh disibukkan dengan urusan dunia sehingga kita lupa untuk pakai talenta-talenta itu. Betul. Atau mungkin untuk memperlengkapi diri kita dengan lebih banyak talenta lagi. Saya yakin gini, Tasya ya, sobat muda semua. Selama kita di dunia ini, Tuhan juga bisa pakai kok potensi kita untuk membuat dampak yang baik. Iya, betul. Bahwa dimanapun kita ada, di marketplace kayak dimanapun lah, Tuhan taruh di kuliah dimanapun, tetap ada sebuah potensi untuk menjadi orang yang berdampak itu. Nah, maka dalam proses kita bicara mengakhiri dengan baik ini, kan bukannya bicara gimana endingnya kan, tapi prosesnya juga betul. Nah, selama dalam proses ini, kita punya kesadaran apa sih? Atau kita ingat hidup saya ini untuk apa, saya bilang tadi. Sehingga memang harus diakui ya, Tasya dan sobat muda, bahwa anak-anak muda itu punya banyak sekali pilihan atau punya banyak sekali daya tarik dari apa yang bisa kita lihat hari ini, nikmati khususnya dalam dunia digital, yang seakan meninabobokan kita. Saya bilang tadi ulang-ulang, dan seakan-akan mengingatkan kita terus, kamu tuh hidup di dunia, kamu harus menikmati apa yang ada di dunia, kamu harus mengerjakan apapun, kejar apapun, bahkan apapun yang bisa kamu kerjakan, lakukan yang penting kamu dapat itu. Satu kali ya saya baca sebuah penelitian gitu, kita itu sekarang dalam konsumsi dunia digital ada kurang lebih 400 sampai 500 kali dalam sehari. Kalau orang menghabiskan 10 jam di gadget dan sebagainya. Screen time.
maka dia akan paling tidak ada 400 sampai 500 semacam godaan bagi dia. Godaan begini maksudnya. Udah punya tab 1. Iya, oke. Iklan tab muncul, seakan mengatakan, kamu udah punya tab, bagus. Tapi ada lebih bagus. Kamu sudah punya pacar 1. Never enough. Iya, itu yang membuat apa? Orang mengejar apa? Nah, itu godaan kita semua loh ya. Iya. Termasuk anak muda yang lebih banyak berselancar di kita. Dan itu apa? Ujungnya menarik kita untuk merasa bahwa ya saya ingin nikmati dunia ini terus. Gitu. Padahal kita lupa, kita nggak selamanya di sini. Gitu. Betul. Nah, podcast ini sebenarnya ingin sedikit menggedor hati kita, ingatkan kita. Ingat loh, kamu nggak selamanya di sini. Ada ujungnya nanti. Ada ujungnya nanti, ya guys ya. Ingat, ada ujungnya nanti. Tapi memang never enough ini, saya pernah dengar satu renungan, ini tuh dibisikkan oleh iblis. Bahwa kita tuh tidak pernah merasa cukup. Sehingga kita tidak pernah bersyukur. Kayak we always want something, tidak pernah puas, tidak pernah cukup. Kita lupa, kita sibuk sama yang ketidakcukupan di sini sampai lupa kecukupan yang harusnya kita penuhi untuk akhirnya nanti gitu. Nah, ini jadi satu pengingat juga ya berarti buat kita. Dan ini kan berbeda dengan berapa puluh tahun lalu. Ketika dunia digital tidak seperti sekarang mudah diakses. Betul. Karena bagaimanapun ya, Tasya dan Sobat Muda, kita tuh makhluk mengkonsumsi secara visual tuh lebih mudah. Betul. Zaman dulu misalnya orang tua kita misalnya. Karena lebih menarik. Yes. Visual tuh lebih menarik. Itulah mengapa kayak editing gambar, flyer itu menjadi sesuatu yang sekarang cukup marak. Bahkan semua platform digital itu mengembangkan video. Ya, foto more than text ya, more than text. Karena itu. Bahkan kayak e-commerce pun mereka punya kayak ya TikTok Shop gitu misalnya ya, atau Tokopedia apa, Play dan sebagainya. Karena memang menarik yang visual itu, betul. Dan itu saya bilang tadi, sangat berbeda dengan puluh tahun lalu. Betul. Dan setiap hari bayangkan ya, saya bilang tadi, kita tuh seperti beratus-ratus kali seperti diajak untuk banyak sekali ada godaan. Kamu nggak cukup loh nih, belum cukup itu. Ini masih ada lagi gitu. Kamu belum cukup gitu. Padahal kita tahu bahwa ada saat tertentu kita harus berani bilang this is enough. Itu yang membawa apa? Membawa kepuasan dalam diri. Nah, celakanya adalah dunia atau apa yang kita lihat itu selalu menyodorkan sesuatu yang seakan mengatakan kalau kamu nanti punya ini, kamu dapat puas. Padahal berulang-ulang kita alami. Betul. Dulu kita pikir, kalau saya dapat ini, akan puas. Tapi buktinya apa? Mungkin kita merasa puas, tapi sebentar. Setelah itu, ada yang lain lagi nih, gitu. Nah, itu mungkin satu renungan mungkin ya, bagi anak muda untuk melihat. Relate nih saya, makanya senyum besar lebar. Kira-kira gimana untuk melihat hal seperti itu? Yang menghentikan kita itu cuma satu, kalau kita sering membangun hubungan dengan Tuhan. Karena Roh Kudus pasti menguasai kita jauh lebih besar dibandingkan kuasa-kuasa godaan itu tadi. Sehingga kita tahu ya Bapak Pendeta ya, limitnya di mana. Oh, ini it's enough. Aku bersyukur di sini. Ini sudah cukup. Dan kita lebih ke direct ke hal-hal yang lebih punya nilai lah, lebih punya nilai rohani gitu juga. Ya betul. Berarti itu bisa menjawab ya apa yang membuat kita tidak bisa finish dengan baiknya. Karena itu. There's a lot of challenge di dunia ini, apalagi untuk anak muda. Di dunia digital hari ini. Yang merasa masih muda dengan semua bisa dikendalikan melalui HP. Yang penting saldo cukup. Benar. Jadi tidak pernah ada habisnya. Nggak akan pernah habis. Challenge. Nggak akan pernah habis. The next question nih Bapak Pendeta. Kan udah tahu ya apa sih yang membuat kita tidak bisa mengakhiri dengan baik. Pertanyaannya, lalu apa yang perlu kita lakukan untuk bisa mengakhiri dengan baik? Prinsip pertama bagi saya adalah penting gini. Jangan pernah berharap suatu pertandingan atau perjalanan yang mulus. Don't expect like that. Betul. Kamu pasti kecewa. Betul. Kamu pasti marah. Contohnya sering dikecewakan nih. Kamu pasti akan marah. Betul. Dan kamu berkata, ngapain sih saya lewatin ini? Tapi siapkan diri untuk berkata bahwa apapun yang akan saya hadapi, saya tahu saya tidak pernah menghadapinya sendiri. Itu sikap iman. Dan kalaupun Tuhan izinkan itu saya hadapi, pasti maksudnya untuk memproses saya. Betul. Itu sikap iman yang harus. Jadi kita siap menghadapi, bukan menghindar atau kita berharap tidak menghadapi apapun. Karena nggak mungkin. Bukan bermaksud mewakili anak muda ya. Betul. Tapi memang avoidance tuh sangat anak muda banget. Saya sendiri terkadang itu
ingin menghindari karena sudah berpikir, oh ntar ini pasti nggak nyaman, ini nggak enak, menghindari hal itu. Padahal kadang situasi yang kayak gitu membentuk karakter kita. Betul. Itulah mengapa ada istilah generasi strawberry. Saya baru tahu ada generasi strawberry. Jadi sesuatu yang strawberry kan mudah hancur, mudah rusak. Okay. Jadi generasi yang nggak siap menghadapi tantangan. Mentalnya kayak strawberry, udah bukan mental tempe. Bukan. Mental strawberry. Jadi generasi strawberry istilahnya. Kenapa? Karena tadi kadang kita berharap sesuatu yang nggak realistis juga. Oke, betul. Yang kita tahu sebenarnya nggak mungkin sebenarnya, tapi kita tetap sebagai sebuah harapan kita taruh dalam hati. Saya bilang tadi, aduh nggak pengen menghadapi masalah nih, tantangan. Gak bisa, selama kamu hidup kamu akan hadapi itu. Pertanyaan bukan apakah akan ada masalah, tidak, tapi kamu bersama dengan siapa menghadapi masalah itu. Karena ini bukan bicara tentang just me. Ada sesuatu yang lebih besar daripada dirimu yang akan menolong, menyanggupkan engkau melewati semuanya gitu. Sehingga kamu bisa finish dengan baik. Tapi bukan berarti nggak ngelakuin apa-apa ya Pak? Ya pasti, karena kita ketika menjalani itu, Tuhan bukan Tuhan yang membuat kita jadi boneka. Iya, betul. Dia memberikan kita banyak sekali pilihan kita kerja. Tapi saat yang sama dia bukan Tuhan yang meninggalkan kita, bahkan ketika kita gagal sekalipun. Betul. Karena siapa yang berani menjamin selama perjalanan hidupnya selalu berhasil? Betul. Dia pasti akan ada waktu, kesempatan tertentu yang Tuhan izinkan mengalami kegagalan. Bahkan di tengah kegagalan oleh karena kekerasan hati kita pun kita yakin ada Tuhan di situ. Betul. Karena kadang gagal kan bukan karena hal lain. Betul. Kadang karena diri kita sendiri terlalu kekeh gitu. Kekeh. Kita udah bilang A Tuhan. Iya. Doa Tuhan bilang nggak, B lebih bagus gitu misalnya. Nggak, tapi A ini Tuhan gitu. Nggak bisa Tuhan. Nggak mau jawabannya A, dihapus yang B-nya. Kalaupun harus lompat pagar, tak lompatin Tuhan. Yang penting A, yang penting gitu. Lalu jatuh, gagal, yang disalahin siapa? Tuhan. Kenapa Tuhan kok biarkan seperti ini? Kerap kali kita nggak bisa bohong ya, itu kerap kali terjadi. Kita berpikir kehendak kita itu lebih better dibandingkan kehendak Tuhan. Makanya setiap hari saya berdoa Pendeta supaya saya berjalan dalam kehendaknya Dia. Betul. Itulah mengapa doa Bapak kami salah satunya adalah jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Betul. Dan itu nggak mudah. Tapi bagi saya adalah normal juga. Kita punya keinginan lalu Tuhan berbeda. Ya, karena memang kita bukan Tuhan. Iya benar. Tapi yang menjadi persoalan adalah apakah kita punya kerendahan hati dan berkata Tuhan, aku sebenarnya ingin ini Tuhan. Tapi kalau engkau yang memikirkan yang lain, tolong supaya aku bisa lebih ngerti. Bagi saya keterbukaan itu akan sangat menolong. Ketimbang kita terlalu memaksakan sesuatu. Itu akan sangat menolong menurut saya. Karena itu pengalaman yang saya juga alami. Karena siapapun kita pasti pernah mengalami itu. Kita expect-nya A. Iya, benar. Kadang bukan B, Z gitu. Iya, betul. Jauh banget gitu. Iya, too far gitu ya. Dan kita bilang, apa sih maksud Tuhan? Nah, disitulah kita belajar sebenarnya. Bagaimana ketundukan hati kita sama Tuhan. Kita belajar supaya bukan hanya kita maksa Tuhan tuju dengan apa yang kita mau. Tapi kita mohon Tuhan menolong kita menyelaraskan hati kita dengan apa yang Dia mau. Karena kita nggak adilnya gitu. Kalau udah mau kita, sebisa mungkin Tuhan setuju. Tapi begitu maunya Tuhan, sebisa mungkin saya nggak setuju. Lu bener nggak kalau kita? Betul. Maksain kehendak ya pokoknya. Tuhan aku maunya ini. Tuhan enggak, B enggak setuju. Ya sering sekali seperti itu, betul. Tapi terlepas situasi seperti itu pun, saya yakin Tuhan tetap ada. Harusnya hal seperti itu menolong kita, memberikan kita seperti penguatan bahwa Tuhan tuh mau kita finish baik kok. Tapi satu yang kalau saya pelajarin ya, ketika misalnya kita ekspektasi A, lalu dikasihnya Z, kita harus pertama-tama kritis dulu. Kita lihat perspektif apa yang Tuhan sebetulnya mau dalam kehidupan kita. Gitu untuk kita lihat. Dibandingkan kita menyalahkan, kenapa si Z? Harusnya kita questioning, why kenapa? Why Z gitu. Nah itu kadang terskip dari proses kehidupan ini. Karena kita fokus ke A tadi. Karena kita fokusnya ke A tadi. Kita maunya kekehnya tuh A gitu. Tapi kalau misalnya kita bukan mempertanyakan ya, tapi kita mengkritisi gitu ya, berpikir perspektif yang berbeda. Kenapa sih Z? Mungkin kita akan lebih paham, Z tuh karena A tuh kayak gini. Mungkin A tuh tidak sebagus atau sebaik daripada Z. Di sana kita jadi bisa bersyukur dan itu ngelit kita mungkin untuk mengakhiri
proses kita dengan lebih baik dibandingkan kita kekeh gitu ya Pak Pendeta ya. Ya. Betul. Dan salah satu tips sederhana yang saya selalu coba pakai adalah begini. Ketika itu berlawanan atau tidak sesuai dengan harapan, saya kembali gini. Tuhan seperti apa yang saya yakini? Ketika Tasya minta HP, saya kasih teh. Lalu Tasya kekeh ke HP. Berarti itu pengaruhnya kenapa? Tasya nggak kenal saya baik. Betul. Kalau Tasya kenal saya baik, tahu saya nggak akan ngasih yang buruk. Percaya, pasti Tasya walaupun saya kasih teh. Percaya itu yang terbaik. Yes. Karena saya renungkan jangan-jangan saya nggak kenal Tuhan. Nggak Tuhan dengan benar gitu. Iya, betul. Sehingga akhirnya yang dia kasih rasanya kok seperti kita nggak kenal dia sebagai Tuhan yang baik. Padahal kita bilang Tuhan engkau baik. Itulah iman ya. Itulah proses beriman kita. Proses beriman. Ketika kita bukannya melihat apa yang diberikan atau diizinkan, tapi dari siapa yang itu akan sangat menolong menurut saya. Iya, benar-benar. Untuk kita melihat ini Tuhan kok gitu. Masa Tuhan kasih saya? Makanya Tuhan bilang, ada nggak orang tua anak minta roti dikasih ular? Itu satu contoh juga Tuhan yang menunjukkan bahwa kamu kenal dulu Tuhan dengan baik. Betul. Nah itu menolong kita dalam proses. Itu menolong. Nah gimana sih cara supaya mengenal? Nggak ada cara lain selain betul-betul membangun relasi dengan dia. Sama seperti kita hubungan dengan orang tua ya. Yeah. Kadang ada anak yang memang tidak mengenal ayahnya atau ibunya gitu. Artinya dia hidup bersama-sama dalam satu rumah tapi tidak betul-betul mengenal karakter mereka. Tapi ada anak yang meskipun dia misalnya LDR gitu dengan orang tua, tapi dia betul-betul mengenal karakter orang tuanya karena selalu nelpon misalnya ya, selalu membangun relasi dengan orang tuanya. Betul. Ini mungkin jadi satu poin penting banget untuk kita dalami. Bagaimana cara kita mengakhiri dengan baik, dengan mengenal siapa Bapak kita dan membangun relasi dengan dia selalu Pendeta ya. Kenapa dia menyebut dirinya Alpha Omega? Seperti tema kita juga. Kenapa? Karena gini, dia ingin menunjukkan bahwa dia selalu ada di setiap hidup kita. In every season in our life, guys. Dia selalu ada. Itu yang membuat kita punya sebuah keyakinan atau pengharapan bahwa kita bisa mengakhiri dengan baik. Kenapa? Karena dia ada di semua musim hidup kita itu. Dia ada di awal dan akhir. Di tengah-tengah. Dimanapun dalam proses di samping. kita. Dimanapun kita di jalan. setiap sisi gitu ya. Itu yang akan menolong kita. Punya apa? Optimisme. Bahkan saya bilang tadi, ketika kita bahas sesuatu terjadi dalam proses sampai akhir hidup kita tadi, sampai titik itu. Ada sebuah rencana antara misalnya terhadap pekerjaan kita, kuliah, atau karir kita, atau apapun lah. Misalnya tidak sesuai harapan kita. Itu akan menolong kita. Untuk kita tetap melangkah fokus, saya punya tujuan. Ya Tuhan spesifik banget lagi nyebut di firman Tuhan, janganlah takut, akulah yang menolong. Ya kan Pendeta ya? Dia sangat tahu ketakutan kita. Dia bahkan menyebut beberapa kali dalam beberapa perikop tentang kekhawatiran. Bahkan ada yang menulis 365, sejumlah hari. Iya, setiap harinya ya. Setiap hari dia yang mengatakan, sebenarnya ungkapan itu sebenarnya menunjukkan bahwa Tuhan kenal kita. Kan dia tahu bisa takut soalnya. Iya. Tadi bilang jangan takut, karena kamu bisa takut. Gitu. Maka sebenarnya pengenalan itu akan menolong kita. Untuk apa tadi? Finish dengan baik. Kita tahu berjalan dengan siapa, saya bilang sejak awal tadi. Kamu nggak jalan sendiri loh gitu. Nah itu akan menolong kita dalam banyak hal menghadapi challenge, tantangan. Bahkan orang bisa naruh batu buat kita tersandung. Kalau kita jalan sama Tuhan, siapa yang nolong? Tuhan pegang tangan kita. Sampai jatuh tergeletak. Karena kadang orang kan ada aja kan. Kita nggak bisa mengatur orang selalu betul. Selalu good dengan kita. Kadang kita terkena dosanya orang lain yang jahat gitu ke kita, atau bahkan our own self kena azabnya gitu. Azabnya gitu. Nggak ada yang tahu ya. Sama seperti tadi yang analogi kalau misalnya kita di jalan, kita sudah berhati-hati, orang lain belum tentu. Betul. Ada orang mabuk tiba-tiba kita lagi gitu. Tabrak. Tapi benar yang Pak Beni sampaikan, saya setuju maksudnya ya. Saya setuju. Kenapa? Sekalipun kita jatuh tidak sampai tergeletak. Karena kita tahu dengan siapa. Iya, karena kita bersama dengan Tuhan. Tuhan spesifik banget bilangnya Pendeta ya, memegang tangan kananmu. Itulah kekuatan, tangan kanan simbol kekuatan yang menopang. Makanya kenapa juga ketika berita kelahiran Tuhan disebut sebagai Immanuel, Tuhan beserta kita. Karena Dia mau bersama dengan kita. Maka saya berapa kali bilang ini, Tasya sama muda. Kalau Tuhan nggak mau sama kita, Dia nggak mungkin datang ke dunia. Betul. Dia tinggalkan aja kita. Iya. Nggak peduli. Biarin aja, serah lu, salah lu, gitu.
Siapa suruh jalanmu sendiri kan? Iya, betul. Itu kita. Iya. Itu kita. Kalau kita malas sama orang sudah kasih tahu kan? Ya udah, sekarang tanggung sendiri urusan. Ini udah. Kan? Kan? Dengar kan? Udah, tanggung sendiri gitu. Tuhan kita enggak gitu. Dia willingly ya. Yes. Dia mau dekat kita. Betul-betul mau menebus kita dengan jalan yang tidak mudah juga lagi ya. Dicambuk. Ya. Itu akan sangat menolong kita untuk mengerti bahwa iya, kadang saya bisa merasa sendiri. Tapi sebenarnya saya nggak sendiri. Tidak pernah sendirian, Not itu. Merasa sendiri bisa. Merasa sendiri bisa, tapi sebetulnya tidak pernah sendiri. Itu akan menolong kita dalam perjalanan sampai akhir itu kita bisa bilang, terima kasih Tuhan. Saya bisa mengakhiri dengan baik. Karena Tuhan yang baik itulah bersama dengan kita. Nah, mungkin bagi sobat muda yang saat ini dalam karir yang baik, dalam kondisi yang mungkin tidak ada masalah. Yang stabil ya. Ya stabil, kalau kita bilang ya financial freedom gitu misalnya. Waduh. Keinginan banget itu. Tujuan. Apa tujuan hidup yang utama? Financial freedom. Jadi tidak bekerja untuk uang. Tidak bekerja. Tapi uang bekerja untuk saya. Walaupun itu ya kita tahu lah. Ya tidak mudah ya, betul. mencapai itu. Karena itu suatu hal yang tentu bagi saya kita perlu bijak dengan uang. Iya betul. Tapi kita nggak bisa harus mengatakan bahwa kita akan bisa benar-benar financial freedom kalau nggak punya sas cukup tadi. Betul. Nggak akan pernah. Betul. Tidak akan pernah, betul. Karena keinginan kita selalu bertambah kok. Betul. Sudah terbukti. Nggak perlu cari banyak contoh-contoh lah. Jadi kita aja lihat. Betul, betul. Nah itu penting. Nah sehingga ketika kita berbicara tentang mengakhiri dengan, sekali lagi mengakhiri dengan baik ini, kita sedang sekali lagi diarahkan, diingatkan. Saya selalu ulang dari awal tadi yang sobat muda. Kamu tuh ingat punya titik. Meskipun masih muda, walaupun sobat muda masih usianya mungkin belasan atau 20 awal mungkin. Bukan bermaksud menakut-nakuti ya. Hanya ingin mengingatkan. Iya betul. Bahwa kita semua punya. Hanya mengingatkan. Titik. Supaya tidak terputus. Iya, silaturahmi. Kita pinjam 100. Supaya 100% kita bisa akhiri pertandingan. Sampai akhir hidup kita. Gitu, to end the podcast, Natasha mau highlight lagi ya. Jadi sobat muda, ini yang paling penting kita harus ingat. Kita itu punya akhir. Kita harus ingat ya, kita tuh punya akhir. Ini bukan proses kehidupan yang tidak ada ujungnya, Pak Pendeta, tapi kita punya akhir. Selama proses itu memang banyak challenge ya, apalagi anak muda. Kita udah bahas tadi ya, challenge-nya apa aja. Yang paling terbesar mungkin datang dari dunia digital ya, buat anak muda ya, yang tidak merasa cukup. Maksudnya banyak banget lah gitu ya. Tawaran-tawaran yang menarik, yang sering menyibukkan diri kita, sehingga tidak kita akhiri proses kehidupan itu dengan baik, yang sebagaimana mestinya. Dan kadang juga kita merasa clueless, lonely, sendiri, merasa ya, padahal sebetulnya ketika kita takut dan khawatir, kita harus ingat ada Tuhan yang menolong. Pun misalnya ya, endingnya atau apapun yang kita inginkan dalam proses kehidupan itu tidak seperti yang kita mau, kita harus ingat siapa yang ada di balik itu semua. Kalau kita ingat itu Tuhan, everything is good. Ya betul kan? Semua itu baik. Tuhan nggak pernah memberi kita hal yang buruk. Dia selalu memberi kita hal yang baik. Dan yang paling terpenting adalah kita punya iman. Iman untuk mengakhiri dengan baik sampai akhir. Percaya Tuhan Yesus Alfa dan Omega. Betul. He always in our life in every season. Jadi jangan pernah merasa sendiri dan jangan lupa untuk mengakhiri dengan baik. Betul? Betul, Tasya. Saya berharap sobat muda kita semua bisa mengakhiri dengan baik. Betul. Untuk mengakhiri podcast kita hari ini, kita bersama-sama akan bersatu dalam doa. Terima kasih. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang Engkau beri, untuk kembali kami diingatkan bahwa hidup kami di dunia ini sementara, Tuhan. Kami tidak tahu di mana ujung kehidupan kami, tapi Engkau mau kami ada bersama dengan Engkau dalam kekekalan. Maka biarlah selama menjalani kehidupan ini kami terus mengarahkan mata iman kami kepada Tuhan. Bahkan di tengah berbagai tantangan persoalan hidup yang harus kami hadapi. Tolonglah para sobat muda yang boleh mendengar akan podcast ini, untuk mereka terus memiliki kesadaran iman di dalam Tuhan. Bahwa mereka perlu mengakhiri pertandingan kehidupan mereka dengan baik. Kami bersyukur karena ada Tuhan yang menguatkan kami, memberi pengharapan yang selalu ada bagi kami. Yang membuat kami selalu dapat percaya bahwa kami bisa mengakhiri dengan baik hidup ini, karena Engkau yang baik
bagi kami setiap waktu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri ini. Berkatilah para sobat muda dalam kehidupan mereka, dalam pendidikan mereka, di dalam pekerjaan mereka, bahkan di tengah pergaulan relasi yang mereka bangun. Biarlah mereka sungguh ada juga dalam penyertaan dan kasih Tuhan. Engkau berkati bagi Yayasan Tabur Tuai, Tuhan berkati juga GKPB, Persekutuan Pemudamu, dimanapun berada, khususnya Kristiase. Biarlah Tuhan menolong supaya apa yang kami kerjakan, kami mengerjakannya dengan sukacita, dan juga kami berusaha memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara kami, bila ada dalam kelemahan tubuh, Tuhan kiranya akan berkenan untuk menjamah mereka dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Ketika mereka menghadapi masalah, saudara kami, biarlah mereka tidak tawar hati, tapi mereka selalu punya pengharapan dalam Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong, dan bahkan Tuhan sudah bukakan pintu jalan keluar bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mensyukuri untuk kebaikan Tuhan, dan biarlah lawatan kasih Tuhan selalu boleh kami rasakan dalam setiap perjalanan kehidupan ini. Biarlah kemuliaan, hormat, dan pujian bagi nama Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera Allah Bapa, dalam Tuhan Yesus Roh Kudus, memberkati kami semua, di dalam kemurahan-Mu yang berlimpah-limpah itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta Rio. Satu topik yang menarik banget untuk kita. Jangan lupa sobat muda ikuti terus series kita ini, salah satunya di podcast New Hope for New Generation. Jangan lupa like, bagikan, dan juga subscribe ya YouTube kami supaya makin banyak orang lagi yang bisa terberkati dengan renungan-renungan dari kami. Sampai jumpa.